Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena setelah bisa melakukan salat maghrib berjamaah, kita dimudahkan, diberikan keringanan hati untuk bisa melanjutkan dengan kebaikan berikutnya. Karena di antara tanda sebuah kebaikan, maka kebaikan tersebut akan melahirkan kebaikan berikutnya. Dan ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang patut kita terus ingat. Kemudian pada kesempatan kali ini, ulun di sini ingin menyampaikan perkara yang ulun rasa penting. Dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang kelezatan iman, berbicara tentang manisnya iman. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nari." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini terdapat pada diri seseorang, dia pasti merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibanding selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, dia tidak cintai orang tersebut kecuali karena Allah. Ketika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nari. Dia benci kembali kepada kekufuran. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau sekiranya dilemparkan ke neraka. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau sekiranya dia dilemparkan ke neraka. Ini hadis yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 3 hal yang apabila terpenuhi pada diri kita, kita bisa menikmati lezatnya iman, manisnya iman. Hadis yang kedua,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Dzaqa ta'mal iman, pasti merasakan lezatnya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba, siapa saja yang ridha Allah sebagai Rabb-nya. Yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang ridha Islam adalah agamanya. Dan yang ketiga, siapa saja yang ridha Muhammad sebagai nabinya. Ini tiga hal. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan kelezatan iman. Coba kita perhatikan hadirin. Tiga yang pertama dan tiga yang kedua, semuanya adalah perkara yang berhubungan dengan rasa yang ada di hati. Semuanya berhubungan dengan perkara hati. Coba, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Di hati tempatnya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang yang motivasi cinta tersebut hanya karena Allah, di hati juga tempatnya. Kemudian yang ketiga, benci kepada kekufuran, di hati juga tempatnya. Tiga, yang kedua, ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada Nabi Muhammad SAW, di hati juga tempatnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kelezatan iman itu dapat dirasakan oleh hati. Kelezatan iman dapat dirasakan oleh hati. Dan kelezatan iman bisa juga berdampak kepada fisik. Kelezatan iman juga bisa berdampak kepada fisik. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika orang suka terhadap sesuatu, rindu dia kepada sesuatu yang dia sukai tersebut, bisa menyebabkan demam karena saking lamanya rindu tersebut dia pendam, bisa menyebabkan sakit karena saking lamanya dia ingin berjumpa, dia tahan rasa tersebut. Benci juga demikian, bisa menyebabkan amarah, dan itu bisa dilihat di fisik seseorang. Sehingga dampak dari kelezatan iman bisa terlihat di fisik. Dan secara umum, apabila orang merasakan kelezatan iman, tentu ibadah hatinya, ibadah lisannya, dan ibadah fisiknya terus meningkat. Kualitas dan kuantitasnya. Itu tanda bahwa dia merasakan kelezatan iman. Baik, kita akan lihat satu demi satu agar kita bisa semakin jelas melihat bagaimana dampak dari kelezatan iman ini pada diri seseorang. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Berarti dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta bendanya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada usaha yang dia sedang usahakan. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari ayahnya, daripada ibunya, daripada karib kerabatnya. Bahkan dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya
daripada dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dicintai oleh dia daripada walidihi, daripada orang tuanya, waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan daripada seluruh manusia. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya kepada yang selain keduanya. Dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga kalian, ini satu. Kemudian, dan harta-harta kalian yang telah kalian peroleh, yang kedua. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, yang ketiga. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sudah rela tempat tinggal tersebut, sudah nyaman dengan tempat tinggal tersebut. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan lebih juga kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datang dengan sebuah ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Diancam dan divonis fasik orang yang tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling dia cintai. Kalau sekiranya ada kondisi yang mengharuskan kita memilih antara Allah dan Rasulullah dengan harta benda kita, maka ternyata kita lebih memilih harta benda kita, maka dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan divonis fasik. Kalau ada suatu kondisi menuruti apa kehendak orang terdekat kita, bahkan keluarga yang paling kita cintai, dengan tuntutan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita pilih keinginan orang yang kita cintai daripada ketetapan Allah dan Rasulnya, maka kita dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dapat vonis fasik. Orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang tenang kehidupannya. Orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mengkhawatirkan kondisi hidupnya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rabbul Alamin. Yang jadi masalah sekarang, kita semua mengaku mencintai Allah, kita semua mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah benar cinta kita ini, diakui cinta kita ini kepada Allah dan Rasulnya itu? Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada demikian dan demikian, kecuali diriku sendiri." Artinya Umar mengakui dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta kepada Rasulullah, namun dia juga cinta kepada dirinya, hampir berimbang antara cinta dia kepada Rasulullah dan cinta dia kepada dirinya sendiri.
Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, "La ya Umar." Tidak, wahai Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, "Anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar. Nah, baru sekarang benar wahai Umar. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi manusia terbaik nomor 2 di dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yang nomor 1 siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Perkara cinta ini kalau dapat persaksian Allah, dapat persaksian Rasulullah, mudah, gampang urusannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persaksian untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, besok akan aku serahkan bendera perang Khaybar ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu para sahabat pun berbincang-bincang, ingin mengetahui siapa sih orang yang dapat rekomendasi, dapat pernyataan dari Rasulullah, dia ini jelas-jelas cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sampai pada saatnya, pada waktunya Rasulullah tegaskan dengan mencari seseorang yang bernama Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para sahabat, beliau sedang sakit mata. Kata Rasulullah, bawa ke sini. Datang, ditanyakan keluhannya, sakit mata, lalu diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembuh. Dan bendera perang tersebut diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Dan ini bukan hanya pada orang-orang yang semisal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semisal Ali bin Abi Thalib dapat pernyataan ini. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia bernama Abdullah, bagus namanya, tapi dia punya gelar Al-Himar. Apa himar? Keledai. Dia ini dikenal sebagai tukang mabuk, pecandu khamar. Nah, dia ini punya kelebihan ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Dia berusaha melakukan apa saja untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Salah satu kejadian, dia pernah membawa sesuatu dari pasar. Dia ambil, terus dia serahkan kepada Rasulullah. Dia berikan itu sebagai hadiah, bukti cinta dia kepada Rasulullah SAW. Namun ternyata orang pemilik barang itu mendatangi Rasulullah SAW, menyatakan bahwa dia ngambil nggak bayar. Rasulullah melihat kejadian itu tertawa saja, ya karena Rasulullah tahu kondisi dia ini bagaimana. Dan dia setiap kali kedapatan mabuk ditangkap, dihukum. Orang mabuk itu hukumnya hukum cambuk ya, dihukum. Nah, ketika dia dihukum untuk kesekian kalinya, ada yang nyeletuk. Ini kok manusia enggak. Dan pernyataan-pernyataan yang tidak nyaman, yang muatannya ada laknat di situ. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, langsung mengatakan, "La tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Jangan kalian laknat dia, karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya pada orang yang mulia, diakui mulia di sekitarnya, di masyarakatnya, orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bisa jadi ada pada orang yang lemah keimanannya secara zahir, secara nampak. Mungkin dia berat meninggalkan maksiat tersebut. Minum khamar itu masuk dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Berkali-kali dia terjerumus ke dalam dosa besar. Ternyata bisa saja orang yang seperti ini
memiliki cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini kita dapat pelajaran, jangan kita pernah remehkan siapapun orang tersebut. Selama dia mengaku sebagai seorang muslim, kemaksiatan yang dia lakukan bisa jadi karena kondisinya yang sulit untuk berlepas dari kemaksiatan itu. Kita saja sebagai manusia biasa, yang alhamdulillah secara zahir terlihat soleh, terlihat baik. Namun ana yakin masing-masing kita menyimpan rahasia yang malu kalau kita bongkar kepada orang lain. Namun karena kasih sayang Allah, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi maksiat itu. Allah tutupi rahasia itu. Hanya karena kasih sayang Allah sajalah tidak dibongkar kemaksiatan itu. Jadi siapapun yang kita hadapi, siapapun yang sedang jadi lawan bicara kita, muliakan dia sepantasnya, selayaknya. Itu bagian dari bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena jangan-jangan dia ini cinta kepada Allah, jangan-jangan dia ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada cinta kita kepada Allah, lebih daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, hanya segelintir saja sahabat yang secara teks pernyataan Rasulullah dinyatakan Rasulullah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak semua sahabat. Sahabat itu ribuan jumlahnya. Dan teks pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fulan cinta kepada Allah dan Rasulnya, fulan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu hanya beberapa saja. Ini menunjukkan luar biasanya perkara cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa saja bisa memilikinya. Namun yang jadi masalah adalah apakah diakui cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini. Itu saja yang jadi masalah. Kemudian perkara berikutnya, untuk bisa merasakan manisnya iman adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang, namun motivasi cinta kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita baru kenal dengan seseorang, namun kita dapati orang tersebut taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanda-tanda kesombongan pada dirinya. Tidak ada juga tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Tidak ada juga tanda berpura-pura pada dirinya. Karena tidak sedikit orang yang berpura-pura taat kepada Allah, sebagaimana orang munafik berpura-pura taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit banyak Allah akan perlihatkan keburukannya. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kalau seperti itu kondisinya selain mencintai orang tersebut karena ketaatannya kepada Allah. Kenapa kita cinta orang tersebut? Karena khawatir kita, kalau kita tidak cintai, kita tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, dan doa ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta cintamu. Rasulullah minta cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta cintamu. Kemudian yang diminta oleh Rasulullah yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu. Hubba man yuhibbuk. Kemudian yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai segala amal ibadah yang bisa mendekatkanku kepada cintamu. Seorang benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai oleh orang-orang yang sama dia mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan bersatu. Pasti akan bersatu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu hanya akan bersama dengan yang semisalnya.
Ruh-ruh yang baik bersama ruh yang baik. Ruh-ruh yang buruk akan bersama ruh-ruh yang buruk. Burung gagak bersama burung gagak. Burung merpati bersama burung merpati. Begitu keadaan roh manusia. Kalau dirinya punya jiwa yang kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersatu. Mereka akan kuat persatuannya. Kalaupun ada permasalahan, ada perselisihan, bukan kalimat yang buruk keluar dari lisannya, tapi doa yang akan dia lantunkan untuk saudaranya. Doa yang akan dia lantunkan untuk saudaranya, bukan ucapan buruk. Kalaupun ada kesalahan pada saudaranya, yang terjadi adalah dia akan sikapi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan ingatkan saudaranya, ini benar, ini salah. Dan saudaranya yang mendapatkan teguran itu akan menerimanya dengan senang hati. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sudi menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Artinya Umar senang kalau ada orang yang mau datang kepadanya berdua-duaan dengannya, menyampaikan, wahai Umar, kelemahanmu di sini. Wahai Umar, engkau ini kurangnya di sini. Wahai Umar, engkau ini kasar. Wahai Umar, engkau, misalnya seperti itu. Apa yang dilakukan Umar kepada orang yang semacam ini? Beliau doakan, rahimallah, semoga Allah merahmati hamba yang semisal itu. Dan kita yang jauh di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau ada teguran mestinya kita senang. Mestinya kita bahagia. Itu luapan kasih sayang saudara kita kepada kita. Lalu Rasulullah memerintahkan, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan saudaramu yang dizalimi. Dua-duanya harus ditolong. Lalu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami tahu caranya menolong orang yang dizalimi. Tahu caranya menolong orang yang dizalimi. Lantas bagaimana cara menyelamatkan atau menolong orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah SAW, tahan dia dari tindakan kezalimannya, hentikan dia dari kezalimannya. Itu cara menyelamatkan dia dari perbuatan zalimnya. Nah, saudara kita menegur kita, saudara kita mengingatkan kita. Kita punya kapasitas yang terbatas. Jangan kita posisikan diri kita di atas kapasitasnya. Ditegur tidak mau menerima. Siapa kita dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita kalau ditegur malah marah? Kan seperti itu. Manusia termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika kejadian hadisatul ifki, semua kita pernah mendengar, di mana masa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ya kan? Karena beliau terlambat dalam suatu kabilah, akhirnya dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, salah satu penuduhnya ini adalah orang yang oleh Abu Bakar As-Siddiq sehari-harinya dikasih nafkah untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian ketika Abu Bakar mengetahui, Abu Bakar sebagai ayah dari ibunda Aisyah mengetahui orang ini ikut serta menyebarluaskan kebohongan terhadap ibunda kita, beliau marah, dan itu wajar sebagai seorang ayah. Tidak terima putrinya dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Tidak terima putrinya dituduh dengan tuduhan yang dijamin tidak akan dia lakukan. Lantas oleh Abu Bakar dia ucapkan, saya tidak akan lagi memberikan nafkah pada orang ini. Tidak akan pernah lagi.
Lalu turun sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Mengingatkan, apakah engkau menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau tetap bertahan untuk tidak memberikan kemaafan, tidak memberikan kembali nafkah yang dibutuhkan dia. Lantas setelah turun ayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq langsung menegaskan bahwa dia akan kembali seperti sedia kala memberikan nafkah, memberikan kebutuhan bagi orang tersebut yang baru saja melakukan tuduhan bagi putrinya, yang mana putrinya ini adalah istri dari Rasulullah SAW. Dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mulia dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita mungkin menunggu teguran dari Allah dulu, ya. Jangan. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Tegurannya bisa jadi berupa musibah. Maka bersyukur kita kalau yang negur saudara kita yang hanya tegurannya lewat lisan. Akhi, antum harusnya begini, salah kalau begini, kurang tepat kalau begini. Bersyukur kalau yang negur Allah langsung, coba dikasih musibah, dikasih kesempatan berpikir, baru sadar, oh ternyata kesalahan ini yang menjadikan saya dapat musibah ini. Maka dari itu nikmat kalau kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak biarkan saudara kita berlarut-larut dalam kesalahan. Ini salah satu tanda. Kalau memang benar cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tegur kita, kita akan segera terima karena kita cinta dia karena Allah. Kalau benar cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta yang dia miliki, yang sering dia kasihkan kepada kita. Kalau dia salah, ya sudah. Kalau dia tersinggung, kalau dia marah, dan kemudian dia tidak lagi berbuat ihsan kepada saya, nggak masalah. Yang penting saya tegur karena saya cinta kepada dia, bukan karena hartanya. Saya cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tegur. Ini bukti kalau memang kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Karena yang kita kejar manisnya iman, bukan manisnya harta teman. Kita kejar manisnya iman. Kemudian perkara yang ketiga adalah benci terhadap kekufuran. Kekufuran adalah perkara yang bertingkat-tingkat. Ada kekufuran yang menjadikan pelakunya hanya berdosa tapi tidak keluar dari keislaman. Ada kufrun akbar yang kalau dilakukan pelakunya keluar dari Islam. Nah, kita benci kekufuran secara keseluruhan. Di antara bentuk kekufuran adalah kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah. Bagaimana bentuk kufrun nikmah? Tidak memanfaatkan nikmat Allah dalam ketaatan. Kita dikasih nikmat HP, punya kota banyak, tapi dibuat untuk maksiat. Ini bagian dari kufrun nikmah. Padahal kalau ingin merasakan manisnya iman, harus kita benci perbuatan tersebut. Kita punya mata, punya telinga, lalu kita pergunakan mata dan telinga ini untuk melihat dan mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kufrun nikmah. Padahal seharusnya berdasarkan hadis ini harus kita benci hal tersebut agar kita merasakan lezatnya iman. Di sini kita bisa lihat betapa kelezatan iman itu akan berdampak di telinga, di hati, di telinga, di mata, di anggota badan kita. Dampaknya terlihat. Dan yang paling jelas adalah sebagaimana dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yamtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha.
Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka akan aku tuntun dia. Akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya. Dia mendengar yang baik-baik saja. Dia akan diselamatkan oleh Allah telinganya dari berbagai perkara yang diharamkan. Termasuk diantaranya adalah syubhat. Termasuk diantaranya apa? Syubhat. Karena syubhat itu akan merusak hati. Kalau hati rusak, gak akan mungkin bisa merasakan lezatnya iman. Termasuk diantaranya syubhat. Pemahaman-pemahaman yang menyeleneh, pemahaman-pemahaman yang melenceng. Itu kalau kita tidak kenal nikmat. Kalaupun dia akan mendengar syubhat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dia bisa menepis syubhat tersebut. Kalaupun dia dengar, itu syubhat itu. Dia tuh tahu. Allah tahu dia bisa menepisnya dan tidak akan merusak hatinya. Seperti itu. Allah akan bimbing juga matanya. Tidak sembarangan melihat. Karena telinga dan mata ini baridul qalbi. Posnya untuk hati. Mata salah lihat, hati bermasalah. Telinga salah dengar, hati juga bermasalah. Coba kalau kita sering dengar isu, sering dengar berita bohong, isu yang tidak jelas, tentu hati kita akan mengolah berita yang didengar, sesuatu yang dilihat. Kalau tidak, dengan rahmat Allah tidak akan selamat. Salah nanti dalam menentukan sikap. Kalau Allah tuntun hati tersebut, salah satu bukti Allah menuntun hati itu, Allah akan selamatkan pandangannya, Allah akan selamatkan pendengarannya. Dan dia bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, lalu dia merasakan kelezatan iman dari ibadah tersebut. Sehingga tidak heran ya, para sahabat kita yakini ya, para sahabat mereka adalah orang-orang yang sudah merasakan kelezatan iman. Rasulullah kita yakini beliau adalah orang yang merasakan kelezatan iman. Lihat kehidupan mereka dari sisi materi. Rasulullah dari sisi materi pernah 2 bulan berturut-turut dapurnya tidak ngebul. Yang dikonsumsi kurma kering sama air putih. Pernah antum seperti itu? Yang ada hanya beras, air putih, ya garam sama cabai mungkin. Pernah antum bersahur dengan itu? Antum lebih baik daripada itu kondisinya. Tapi Rasulullah SAW kita yakini dia adalah orang pertama yang merasakan manisnya iman. Para sahabat dari sisi materi, bagaimana kondisinya? Tidak sedikit mereka yang kelaparan. Bahkan mereka tidak sedikit yang tidak punya rumah. Dikenal sebagai ashabus suffah. Tinggalnya di pelataran masjid. Begitu kondisi materi mereka. Apakah mereka kita katakan tidak merasakan manisnya iman? Tentu tidak. Mereka adalah orang yang paling menikmati manisnya iman. Jadi keimanan seseorang itu tidak dinilai dari materi yang dia dapat, tapi dinilai dari seberapa dia menikmati ibadah yang dia lakoni, yang dia laksanakan. Dia menikmati sholat rakaat demi rakaatnya. Dia menikmati lantunan Al-Quran, lafaz huruf demi hurufnya. Dia nikmati, dia rasakan, dia cintai. Dia tidak pernah puas untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu pengen sujud lagi, terus sujud. Bahkan sebagian sahabat, kalau sekiranya di dunia ini tidak ada lagi tahajud, mending mati saja saya. Kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau sekiranya tidak ada lagi tahajud, saya pilih mati saja. Karena saking cintanya dengan ibadah tersebut. Nah, kita siapa? Berusaha untuk tahajud saja sulit, apalagi yang nggak berusaha ya kan? Makin sulit lagi kondisinya. Silakan adzan terlebih dahulu.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian di hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, zaqa ta'mal iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan lezatnya iman siapa saja yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Bagaimana seorang itu dikatakan ridha kepada Allah sebagai Rabbnya? Ketika dia ridha atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ridha atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia ridha Allah satu-satunya yang dia ibadahi. Bagaimana ridha Allah satu-satunya yang ibadahi? Dia belajar macam-macam ibadah. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Dia belajar itu. Kemudian seluruh ibadah tersebut tidak pernah dia peruntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai
Bukti juga dia hanya ridho kepada Allah yang ia ibadahi, dia akan marah kalau dia tahu ada orang yang memperuntukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hati banyak macamnya. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut itu bagian dari ibadah hati. Bahkan itu adalah 3 pilar utama dalam ibadah. Kata para ulama, seorang yang kalau hampir saja terjerumus ke dalam maksiat, maka dia harus menghadirkan ibadah khauf, rasa takut, agar dia selamat daripada kemaksiatan. Seorang yang hampir putus asa karena musibah yang menimpa dia bertubi-tubi, maka dia harus menghadirkan ibadah roja, agar dia mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap kondisi, baik sedang melakukan ibadah hati, sedang melakukan ibadah lisan, sedang melakukan ibadah anggota badan, dia harus menghadirkan ibadah mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berzikir, dia hadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Dia hadirkan rasa cinta itu. Dia mensucikan Allah karena dia cinta sekali kepada Allah. Diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dia hadirkan rasa cinta itu. Memang betul dapat pahala orang yang berzikir dengan lisan tanpa hati. Betul. Dan tidak masalah. Tapi yang paling afdal dalam cara berzikir, dia gunakan lisan, dia gunakan hatinya. Ketika dia melakukan ibadah salat, takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, bersamaan dengan itu hadir rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, dengan penuh kecintaan dia angkat takbirnya. Dia tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen berlama-lama dalam salat tahajudnya karena dia tahu saat itu kondisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lamakan sujudnya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Kemudian hamba yang ridha Islam sebagai agamanya, dia tahu Islam itu punya banyak aturan. Dan dia sadar aturan-aturan Islam itu untuk kebaikan umat manusia seluruhnya. Tidak ada terkecuali. Bahkan binatang dan benda mati pun dapat maslahat dari aturan-aturan yang ada dalam Islam itu. Dia ridha Islam sebagai agamanya. Dia hanya berpegang dengan aturan Islam. Dan dia marah kalau ada orang langgar aturan Islam itu. Karena dia cinta juga sama aturan Islam. Karena kita tahu doa Rasulullah ya, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, mencintai amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Cinta aturan Islam itu suatu hal yang harus ada pada diri kita. Itu bukti ridha kita kepada agama Islam. Kalau lihat orang langgar aturan Islam, marah. Minimalnya di hati dia ingkari, ini pelanggaran, saya tidak terima. Hanya karena saya nggak punya kekuatan tangan, saya nggak punya kekuatan untuk bicara, makanya saya diam. Tapi hati saya tidak pernah terima aturan Islam dilanggar. Kemudian orang ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, dia akan melakukan menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah, menjalankan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dia sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan bukti cinta dia kepada Rasulullah SAW, dia akan pelajari seluk-beluk kehidupan Rasulullah. Dia akan rindu kepada Rasulullah SAW. Mana ada orang yang cinta tanpa ada rasa rindu? Rasulullah cinta kepada Allah, kita yakini itu. Dan dia pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka syauqa ilaika. Ya Allah, aku minta rasa rindu kepadamu. Rasulullah minta rindu, rasa rindu. Diajarkan kepada umat untuk bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya,
cinta kepada Rasulullah, kita harus rindu kepada Rasulullah. Bagaimana menumbuhkan rasa rindu tersebut? Baca sirah Rasulullah SAW. Pelajari perjalanan hidup beliau. Antum dan kita semua akan dapati beliau berjuang bukan hanya dengan harta, benda, waktu, pikiran, tidak. Dengan nyawa beliau berjuang untuk kepentingan kita umatnya. Dan sangat sedih Rasulullah SAW kalau umatnya tidak menerima panggilan dan seruannya. Beliau sangat cinta kepada umatnya, masa umatnya nggak cinta sama dia? Bukti cinta kita kaji, kita pelajari perjalanan hidup beliau. Demikian yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.